Hai Sobat Kreatif, balik lagi di Yuk Kibas. Yuk kita bahas. Nah Sobat Kreatif, apa kabarnya nih hari ini? Sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih? Karena hari ini hostnya agak berbeda kan ya. Kenalin, aku Alodia, kamu bisa panggil aku Al, atau bebas deh panggil aku apa. Nah, meskipun hostnya ini ganti, tapi tenang aja, episode hari ini tuh nggak akan kalah seru dan nggak akan kalah menarik dari episode-episode sebelumnya nih. Nah, Sobat Kreatif, kalian tahu nggak sih salah satu program pertukaran pelajar, yaitu program Indonesian International Student Mobility Award atau yang biasa dikenal dengan ISMA. Nah, ngelihat mahasiswa yang ikut program tersebut ini banyak banget loh yang berhasil belajar selama satu semester di luar negeri. Wah, pasti itu banyak banget kan pengalaman-pengalaman yang pastinya berbeda jauh karena udah berbeda negara juga kan. Nah, mahasiswa Polimedia ini juga ikut serta dalam program ISMA ini loh. Beberapa negara tujuan yang berhasil mereka lolos itu ada Perancis, Italia, New Zealand, dan masih banyak lagi. Nah, negara-negara inilah yang menjadi tempat para mahasiswa Polimedia melaksanakan program ISMA selama satu semester di luar negeri pastinya. Wow, keren banget ya. Nah, kali ini aku mau membahas salah satu mahasiswa Polimedia jurusan Desain Mode yang berkesempatan mengikuti program ISMA ke Coventry University. Nah, itu adalah jurusannya Engineering and Business Management. Aduh, aku penasaran banget nih, gimana sih prosesnya bisa sampai jadi sekeren itu? Pasti banyak cerita seru dan juga cerita yang inspiratif di balik perjuangannya. Langsung aja yuk kita panggil dan kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Vicky Sherina dari alumni Polimedia jurusan Desain Mode angkatan 2023. Hai Kak. Halo. Oh, cantik banget, silakan duduk. Wow, Kak, hari ini cantik banget. Sebelumnya mungkin kenalan lagi nih, aku takut salah sebut nama atau gimana. Kakak bisa perkenalan diri dulu. Halo, aku Vicky Sherina, alumni Polimedia tahun 2023 angkatan Desain Mode. Oke, halo Kak. Di sini aku bisa manggilnya Kak Vicky? Iya, boleh. Oke, siap. Kak Vicky-nya cantik banget. Nah, oke Sobat Kreatif, ini dia Vicky Sherina, alumni Polimedia jurusan Desain Mode angkatan 2023 yang berkesempatan mengikuti program ISMA ke Coventry University jurusan Engineering and Business Management. Nah oke nih Kak, sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih, Coventry University ini ada di mana? Coventry University itu adanya di UK, di kota Coventry. Oke, nah itu dia ya Kak. Sekarang karena itu udah tahun lulusan 2023 ya Kak. Sekarang Kak Vicky ini kesibukannya apa nih Kak? Kalau sekarang aku lagi kerja sih. Oh sudah kerja, oke. Ini jurusan kerjanya apakah ikut desain mode atau ke yang satunya nih Kak? Karena jadi ada dua kan ya? Iya betul. Jadi aku kerja di bagian Guest Support and Revenue Management di sebuah perusahaan properti di Malaysia. Jadi lebih ke manajerial sih. Walah, memang agak linjur mungkin ya Kak? Iya betul. Tapi nggak apa-apa karena Kak Vicky ini kan udah ikut pertukaran pelajar ke sana ya Kak. Nah, sekarang kita mungkin banyak banget nih Kak pertanyaan-pertanyaan hari ini. Boleh kan ya Kak kita sharing-sharing hari ini buat adik-adik atau nanti teman-teman lain yang mau ikut program ISMA ini. Iya, nah, Kak Vicky sebelumnya mungkin bisa dijelasin secara detailnya nih, apa itu program Indonesian International Student Mobility Award itu? Jadi ISMA itu adalah program pertukaran pelajar di mana mahasiswa bisa belajar satu semester di kampus luar negeri. Itu ya Kak, wow keren banget. Nah itu kan program pertukaran pelajar dari yang aku tahu itu dari kementerian ya Kak, Kementerian Program Merdeka Belajar, betul? Betul. Nah itu untuk ikut ISMA itu ada syarat tersendirinya nggak sih Kak waktu itu? Iya ada, jadi waktu itu salah satu syaratnya yang aku ingat ya, itu ada di semester 3 atau semester 6, terus ada kemampuan bahasa Inggris setara IELTS 6, lalu
minimal nilai, Ada minimal nilainya. ya minimal Berapa tuh, Kak? nilai 3 nilai IPK. Oh, nilai IPK-nya Ya, 3 ya. betul. Wow, itu dia syaratnya teman-teman. Catat-catat, oke? Yang tadi mau ikuti ISMA mungkin nih. Nah, dari yang tadi udah disebutin ya, Kak. Saat untuk tahapan seleksinya itu ada apa aja, Kak? Untuk tahapan seleksi lumayan banyak ya. Jadi pertama-tama tuh ada seleksi berkas. Seleksi berkas tuh esai, sertifikasi bahasa, surat pernyataan bebas narkoba, transkrip nilai, dan kayaknya masih ada beberapa lagi yang belum aku sebutin, tapi seingat aku itu. Kemudian setelah selesai tahapan berkas, itu ada tahapan interview, kemudian lanjut ke tes kebinekaan. Wah, banyak ya, Kak, tesnya. Kayaknya aduh, kalau aku belum tentu sih, Kak. Mungkin kalau itu aku pikir-pikir lagi. Harus dicoba sih. Bener-bener, tapi Kakak keren banget loh ini. Nah, dari sekian banyaknya tadi proses seleksi itu ya, Kak, dari Kakak sendiri ada nggak sih pengalaman menariknya gitu, Kak? Pengalaman menarik saat seleksi atau saat menjalani programnya? Boleh mulai dari saat seleksi kali ya, Kak. Oke. Jadi kalau misalkan waktu seleksi sendiri, karena seleksinya sangat singkat, apalagi pas awal tuh seleksi berkasnya singkat banget. Jadi aku cuma punya waktu 3 minggu waktu itu untuk membuat esai, terus juga tes bahasa. Itu lumayan hektik sih, karena juggling juga kan sama tugas-tugas kuliah. Dan waktu itu lagi intern juga. Oh alah, jadi wah numpuk banget sih itu ya, Kak. Kebayang sih pusingnya, Kak, keren banget. Nah, untuk tadi Kakak nyebutin esai ya, Kak? Iya. Itu esainya biasanya berbentuk apa tuh, Kak? Uh, Tulisan atau tentang program yang mau kita ini atau bagaimana? Jadi kalau untuk esainya sendiri, mereka kasih beberapa pertanyaan. Seingat aku salah satunya kayak kenapa kita mau mengikuti program itu deh. Aku lupa, mungkin bebas ya. Oh, mungkin dari tahun ke tahun juga beda-beda kali ya, Kak? Kayaknya beda-beda. Jadi kalau memang mau tahu, dicari-cari infonya. Kita bisa nyari tahu info ISMA ini dari mana nih, Kak? Mungkin bisa dicek di Google ya, cari ISMA. Oke. Nah, menarik sekali kan ya. Pokoknya teman-teman di rumah terus dengerin ini karena banyak banget informasi-informasinya ya, Kak. Nah, sekarang aku mau tanya nih, Kak, jurusan yang Kak Vicky minati dan kenapa alasan akhirnya milih jurusan itu, padahal beda kan ya, Kak, dari jurusan yang waktu itu Kakak jurusan desain mode. Jadi sebagai mahasiswa desain mode pada saat itu, aku memang tertarik untuk mempelajari dari sisi bisnis. Nah, pas aku melihat di Coventry University ini ada jurusan Engineering and Business Management, dan itu memungkinkan aku untuk daftar ke situ. Jadi aku tertarik sih, aku langsung coba jurusan itu. Coba aja dan akhirnya keterima, iya, gitu ya, Kak. Alhamdulillahnya, dan emang cocok sih, Kak, dengan usaha Kakak juga selama kemarin itu. Masa iya mereka nggak nerima Kakak ya kan? Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih, Kak. Apa tantangan atau kesulitan yang Kakak alami selama ada di UK ya, Kak? Atau mungkin dari segi makanan atau segi bahasa gitu, Kak, atau budayanya? Iya, jadi untuk kesulitan sendiri tuh lumayan banyak. Adaptasi di sana lumayan makan waktu ya, apalagi dari sisi budaya, di mana orang native di sana lebih terbuka dan juga emang harus lebih open minded ya. Terus dari sisi bahasa juga mempelajari aksen di sana untuk mengerti itu lumayan makan waktu ya. Namun karena dipakai sehari-hari jadinya terbiasa. Terus kalau dari makanan sih mungkin jadi lebih sering belajar masak. Walah, karena memang hidup di sana sendiri gitu ya. Betul. Jadi emang mau nggak mau aja gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, Kak, Kakak itu di sana memang tinggal di apa ya, kalau di Indonesia namanya kos-kosan gitu ya, Kak. Kalau di sana apa? Dorm kah atau gimana tuh? Aku di sana tinggal di flat, jadi flat itu seperti apartemen. Jadi di satu flat tuh ada 6 kamar, jadi waktu itu aku berenam sama teman-teman aku. Itu teman-teman dari Indonesia juga atau dari sana nih, Kak?
dari Indonesia juga pada saat itu, karena awardnya lumayan banyak pas di Coventry, jadi flatmates aku orang Indonesia juga. Wah, kalau nih Kak, aku tanya satu hal yang paling Kakak inget, yang paling wah titik sulitnya banget nih Kak, apa tuh? Titik sulitnya banget tuh pastinya pembelajarannya ya berbeda. Jadi kalau misalkan di sana kan belajarnya lebih mandiri, terus juga hubungan antara dosen dan mahasiswa tuh nggak seperti di sini, lebih casual aja gitu. Jadi kita lebih bisa banyak bertanya pada dosen. Oke, nah itu dia ya. Berarti bener nih, yang banyak aku suka denger Kak dari teman-teman aku juga ada yang ikut pertukaran pelajar kan, dan dia tuh selalu bilang kayak itu tuh nggak seindah yang kalian lihat, di belakangnya tuh ada aja hal yang bikin capeknya, sedihnya gitu Kak. Dan sekarang aku ngobrol-ngobrol sama Kak Vicky, ternyata oh itu guys. Nah itu dia ya, dari pengalaman Kak Vicky. Terakhir nih Kak, ada nggak sih sosok yang menginspirasi Kak Vicky? Mungkin dari peran keluarga, dosen, atau teman yang ngedukung Kakak bisa sampai di titik ini? Untuk orang-orang di belakang layar sih banyak banget ya. Pertama dari keluarga, mereka mendukung dari awal proses pendaftaran. Terus juga dari pihak Polimedia, Ibu Ocha dan Bu Rahma yang mengizinkan aku untuk mengikuti program Wisma dan membantu untuk mengkonvert nilai pada saat program selesai. Sangat biasa sekali. Kemudian juga dari tim KUI dan dosen-dosen Polimedia, mereka juga membantu dari proses pendaftaran awal sampai akhir. Lalu juga dari teman-teman Wordi dan teman-teman Polimedia juga yang support. Kemudian yang terakhir dari pembimbing aku di Coventry, Prof. Denny. Beliau merupakan sosok yang inspiratif sekali karena beliau tidak hanya sukses secara akademis, tapi juga dia membantu mahasiswa Indonesia untuk belajar di Coventry University. Baik sekali ya, memang banyak sekali yang membantu ikut untuk menjadikan Kak Vicky sampai saat ini ya Kak. Iya betul. Nah itu dia perbincangan seru kita dengan Kak Vicky hari ini. Nah tenang aja nih, hari ini kita ngobrol-ngobrol walaupun udah selesai, tapi aku punya hal yang menarik banget nih Kak. Jadi di sini aku ini punya yang namanya papan kejujuran. Wow. Nah cara mainnya itu gampang banget nih Kak Vicky. Nanti kakak cukup ngebuka pitanya aja nih, dan di situ bakalan ada pertanyaan-pertanyaan yang keren banget nih Kak. Pokoknya nanti kita lihat aja ya. Nah nanti di situ Kak Vicky bisa langsung jawab aja isi pertanyaannya. Oke, kita langsung mulai aja kali yuk. Nah ini dia. Wow, ini ada banyak banget nih Kak. Wow, apa aja Kita nih? langsung aja kali ya. Di sini kakak mau yang mana nih Kak? Aku mau yang Ups, langsung buka. kebuka ya. Boleh. Nah, kita langsung aja nih Kak. Apa manfaat yang Kak Vicky rasakan mengikuti program ISMA ini? Manfaat mengikuti program ISMA banyak banget ya pastinya. Tapi yang terutama sih membuka perspektif aku. Jadi aku jadi lebih bisa melihat dari perspektif lain. Kemudian juga aku bisa punya relasi global dan juga bisa belajar bisnis manajemen ya. Iya, memang manfaatnya banyak banget jadinya Kak, Bermanfaat dan berguna betul. banget pas Iya. Kakak di Indonesia ini juga. Langsung kebuka dia gimana? Boleh kali ya, karena ini udah kebuka, Kak Vicky langsung jawab aja deh kayaknya. Boleh nih, apa tips membangun relasi saat pertukaran pelajar? Tips membangun relasi Iya tuh. pertukaran pelajar mungkin be open and approachable. Jadi jangan takut untuk say hi duluan. Terus juga jangan takut untuk mengikuti event-event internasional karena di sana kita bisa membangun relasi. Wah itu dia ya. Jadi nggak ada salahnya SKSD sama orang guys. Oke boleh satu lagi kali ya Kak. Nah nih, oke yang ini. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang efektif? Cara Gimana belajar tuh, Kak? bahasa Inggris yang efektif. Bentar guys, maaf nih Kak. Gimana kalau Kak Vicky jawabnya pakai bahasa Inggris aja nggak sih? Karena kayaknya Kak Vicky fasih banget di bahasa Inggris ya.
sambil kita tes. Coba boleh Kak dijawab. Okay, so how to learn English in an effective way? In my opinion, you just have to read, or if you don't like to read, you can watch movies or listening to music that contains English in it, and then you apply that in your daily life. It's okay if you just talk to yourself. You just have to apply the things that you learn, and don't be afraid if you get something wrong. You'll improve eventually. Wow, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Maaf, saya cuma bisa tertawa. Tolong editornya kasih subtitle di bawahnya mungkin ya, biar nanti aku bisa nonton juga nih Kak. Keren banget Kak. Nah itu dia games kita tadi ya. Walaupun di akhir saya tidak mengerti padahal saya yang meminta, tapi nggak apa-apa deh. Kalau Kak, nanti aku belajar bahasa Inggris Kak. Siap. Jangan Baru lupa nanti belajar. kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Nah itu dia Kak Vicky. Nah terakhir nih ya Kak, aku di sini ada pertanyaan lagi nih ternyata. Selain mengikuti program ISMA tahun 2022, pernah nggak sih Kak kakak ngikutin lomba atau ada kegiatan lainnya? Kalau misalkan saat di Polimedia aku aktif di kepanitiaan sih. Waktu itu aku pernah jadi panitia di Polimedia Fashion Festival tahun 2021 mungkin. Jadi di situ aku belajar teamwork dan cara untuk ini ya, manajemen waktu. Baik. Kalau dari selain itu mungkin lomba-lomba atau enggak kakak cuma memang di dalam kampus aja tuh Kak? Iya, aku lebih banyak di dalam kampus. Mungkin selain itu aku juga part time saat masih kuliah. Jadi sampai aku lulus itu aku part time. Wow, memang kepake banget ya Kak. Tapi Kak Vicky ini keren loh ya. Kayak aku tadinya tuh berpikir ya Kak, kalau orang ikut pertukaran pelajar itu harus orang yang aktif ikut lomba sana sini, tapi ternyata enggak juga, itu tergantung dari diri kita sendiri ya Kak. Karena ini Kak Vicky berarti orangnya berusaha banget nih, keren banget. Nah itu dia ya, prestasi yang Kak Vicky capai selama ada di kampus, dan itu keren banget. Kita akhirnya obrolan hari ini tuh aku bisa dapat inspirasi dan juga motivasi nih, dan juga teman-teman sobat kreatif pastinya dapat ilmu yang banyak dong. Nah sebelum menutup episode hari ini, ada nggak sih harapan atau pesan untuk sobat kreatif yang nonton Kak Vicky nih? Jadi pesan untuk sobat kreatif dari aku adalah jangan takut untuk memulai. Kalian nggak perlu nunggu semuanya sempurna. Yang penting kalian berani mencoba hal baru. It's a good thing. Terus juga ya. Apa nih? Udah? Oh, Udah. Oke. Catat teman-teman, itu dia ya. Nah itu dia sobat kreatif, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung episode hari ini. Wah seru banget Kak Vicky. Terima kasih banyak Kak Vicky udah mau bergabung bareng kita hari ini di Yukibas. Semoga nanti kita ketemu lagi ya Kak. Harus ya Kak? Harus. Nah itu dia, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menonton hari ini. Nah semoga ini bisa jadi motivasi bagi sobat kreatif di luar sana untuk terus berkarya ya. Nah sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih kepada sobat kreatif yang sudah menyaksikan episode hari ini. Dan stay tune ya, jangan sampai ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Sebelumnya nih, kakak aku ada untuk penutup kita nih. Nanti aku ngomong yuk Kibas, yuk kita bahas. Nanti kita bareng-bareng ya Kak. Oke. Kita mulai ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Yuk Kibas, yuk kita bahas. Yeay, dadah.